Kembali lagi di ruang tamu dan kali ini saya kedatangan seorang Habib, namanya Habib Hamid bin Muhammad Al-Hamid. Orangnya sudah datang, mari kita. Nah ini dia Habib Hamid Muhammad Al-Hamid. Assalamualaikum. Kita akan bincang soal banyak hal, mulai dari dakwahnya beliau sampai dengan kemahiran beliau dalam meruqyah. Insyaallah. Ayo kita kasih dulu. Baik, saya sudah bersama Habib Hamid. Biasa dipanggil Habib Hamid nih. Habib nama kasar. Habib nama kasar. Oh itu julukan di sini. Yeah, tapi memang baru suka dengar, ada jarang-jarang dengar ada Habib di Makassar. Makassar. Tapi sebelumnya saya mau tahu sanatnya. Karena saya baca-baca tadi profil tak, ternyata ini turunan dari Husain radhiyallahu. Ya, betul tidak? Nah, betul. Jadi insya Allah sanad itu kan ada dua macam. Ada sanad keilmuan, ada sanad silsilah dari keturunan. Jadi kalau di Indonesia ini sanad silsilah itu ada dua macam, ada dari jalur Hasan, ada jalur Husain. Nah, di mana dua sanad ini tadi terbagi dua. Kalau dari jalur Husain ya seperti kita dengar sekarang ada seperti Quraisyab yang Shihab, ada Rizik Shihab. Itu jalur itu Husain. dari Husain. Oh, okay. Ada Haddad Alwi, ada As-Saggaf, ada Al-Hamid, ada Al-Habsi. Jadi macam-macam jalurnya. Jadi kurang lebih hampir 200 jalur silsilah dari jalur Husain. Dari Husain yang tersambung sanadnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tersambung. Jadi tidak ada keraguan karena didata oleh lembaganya sendiri. Dia mempunyai lembaga namanya Lembaga Rabita Alawiyah. Saya pernah dengar. Lembaga Rabita Alawiyah. Di situ kita tidak bisa ngaku-ngaku saya Habib ini. Karena terdata dengan sistem. Apalagi OP Press banyak orang ngaku-ngaku. Bisa. Banyak orang tiba-tiba jadi Habib atau Sayyid atau apa. Oh itu tidak bisa karena di lembaga itu sudah ada sistem. Misalnya ada orang yang ngaku Habaib, kita minta 5 nama ayah ke atas. 5 nama ayah ke atas. Nanti sistem yang menjawab keluar itu dari sana, jadi ketahuan nanti ayahnya, bininya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi lengkap memang. Jadi itu bukan buatan manusia, bukan, itu sudah dijaga dari 450 tahun 450 Masehi yang lalu. Jadi data sanad ini tidak bisa dipalsukan atau tidak bisa dimanipulasi atau dibohong-bohong, tidak bisa. Bukan hal gelar ini, bukan. Jadi gelar yang kita dapatkan ini sudah memang di dalam surat Al-A'raf itu Allah berfirman, ya ala baitin nabi. Jadi keluarga Nabi itu bersambung. Jadi dari jalur Husain, dari jalur Hasan. Jadi kalau ditanya yang mana lebih banyak khufunya, khufunya itu lebih banyak di Husain. Husain memang yang banyak. Dan di Indonesia lebih banyak Husain. Lebih banyak Husain. Tapi adakah keturunan dari Hasan radhiyallahu anhu yang ada di Indonesia keturunan? Masih ada juga. Seperti Al-Mahdali. Oh. Itu fam Al-Mahdali, Basyaiban apa semua itu dari dari jalur Hasan. Jadi murni sanatnya. Jadi misalnya jalur sanat ilmu lagi, sanat nasabnya sudah mantap, sanat ilmunya lagi. Kamu belajar di mana? Pernah belajar di guru mana? Oh itu diurut lagi ke bawah. Kamu pernah mondok di mana? Belajar di mana? Gurunya di mana? Di daerah mana? Asal mana? Daerah mana? Tersambung lagi. Jadi ilmu juga bukan sekedar kita baca di koran, di Google, atau kita buka-buka HP tiba-tiba kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Beda halnya orang yang sudah mendapat sanad ilmu dengan orang yang tidak mendapatkan sanad keilmuan. Seperti itu. Saya mau tanya, Bib, apakah semua keturunan itu langsung dapat gelar habaib, atau
dengan catatan tadi harus berilmu juga atau cukup dia menjadi keturunan? Intinya keturunan itu bukan gelar. Oke. Kalau bagi kami keturunan itu adalah entah dia dari bayi hingga tua itu, kalau memang dia habaib. Jadi seperti kalau halnya anak karaing kalau di Makassar mau kecil mau besar tetap dipanggil karaing atau andi atau apa. Itu kan seperti itu. Iya betul. Jadi kalau kata Habib di Makassar memang ini tidak populer seperti yang ada di daerah Jawa sana. Iya betul. Ya, di Jawa Barat di mana orang sudah tahu apa itu habaib. Orang sudah ngerti itu apa. Tapi di Makassar sini bukan tidak tahu semua, tapi masih awam. Masih beberapa persen lah masih mau dikatakan awam. Kedengaran asing mungkin. Kedengaran asing. Jadi maka tahun-tahun 90 lah. Nanti tahun-tahun 90 saya beserta para habaib yang ada di Kota Makassar ini buat majelis-majelis ilmu, taman-taman surga yang dimana kita mengajarkan semua bacaan-bacaan para habaib, para ini, dijelaskan bahwasanya kita tidak pernah bangga dengan gelar yang kita miliki. Karena gelar itu bukan dicantol seperti halnya begini. Sekarang orang bisa kan menjadi karaing karena uang. Kan banyak seperti itu. Dia memberi. Ada fenomena itu. Ada. Pernah kita. Artinya dia bukan karaing tapi napaksakan jadi karaing gara-gara banyak uangnya. Uangnya karena ada jabatannya. Karena tidak bisa seperti itu, bukan karaing. Karaing ini sudah memang darahnya yang bicara karaing, bukan gelarnya. Setinggi apapun pangkat kita, kalau kita bukan jalur karaing jangan dipanggil karaing karena itu sakral itu. Iya. Jadi kami para habaib yang ada di Sulawesi Selatan, Kota Makassar ini lebih mengarah kepada ilmu. Kami tidak pernah berbangga-bangga dengan gelar. Karena walaupun setinggi-tinggi gelarnya orang, kalau ibadah juga rusak mau dia apa? Bukan gelar yang membuat kita bukan gelar yang membuat kita selamat. Nakara Makassar apa bajiki misambayan. Iya cocok ya. Itu cocok gitu. Sehebat apapun gelarmu kalau sembayangmu lewat dikali nol juga. Tidak ada. Jadi kita tidak pernah bangga dengan itu karena kita tidak meminta menjadi gelar itu. Mungkin. Nah, Bib, saya agak masih penasaran. Di Sulawesi memang sudah lama ada keturunan, ada apa istilahnya, habaib yang ada di Sulawesi. Ini kan tidak sefamiliar di Jawa seperti yang Habib tadi ceritakan. Di Sumatera terutama juga banyak. Di Sulawesi memang agak jarang didengar. Bukan jarang, sebenarnya sudah di sejarawan-sejarawan ini yang ada di Kota Makassar ini terus masih banyak mengkaji tentang sejarah-sejarah situs-situs Islam yang masuk di Sulawesi Selatan. Kita cerita misalnya di Penogoro, makam yang ada di Penogoro itu kan keturunan Rasulullah Sayyid. Saya baru tahu itu. Iya, keturunan Sayyid. Kita lihat Dato' Ribandang. Kita lihat Syekh Yusuf Tuantas Salamakah. Kan sudah masuk dari dulu itu semua. Cuma tidak diangkat seperti hal-hal yang ada di daerah-daerah lain. Contoh di Sidrap ada tokoh di sana yang telah membawa syariat Islam, menyebarkan syariat Islam. Orang pertama di situ itu ya Al Habib Abu Bakar bin Muhsin Al Hamid, tokoh besar. Seperti di Sulbar ada. Kita lagi di Tosora. Itu juga ada di Tosora itu. Terus di atas di Limbung juga ada pemakaman itu. Kalau di Makassar ada pemakaman para habaib itu khusus di Bontoala itu di Kandea itu. Ada di situ. Khusus memang pemakaman para habaib semua di situ. Masya Allah. Jadi bercerita tentang kedatangan habaib di Sulsel ini jauh sebelumnya sudah ada, cuma tidak setenar atau dikenal seperti halnya di daerah Jawa. Kalau di Jawa ada sosok 9 Wali Songo yang memperkenalkan. Iya. Jadi orang ndak canggung mendengar apa itu habaib. Karena ada sosok-sosok
tokoh yang sebelumnya dia itu sudah memperkenalkan di Jakarta. Banyak sosok, ada namanya Empang Bogor, ada pernah Mbah Priuk, yang kasusnya besar itu Mbah Priuk itu, makam-makamnya juga ada. Habib Kuncung di Kalibata, itu di Jakarta. Kalau kita ke Martapura, ada sosok Guru Sekumpul. Nah, Guru Sekumpul itu seorang kiai yang sangat mencintai zuriat dari Nabi Muhammad, ya Ahlul Baiti. Dia sangat mencintai. Akhirnya kiai ini kalau ceramahnya, di mana-mana ceramahnya dia selalu mensisipkan kata-kata untuk mencintai para habaib. Karena kalau kita mengaku cinta sama Nabi Muhammad lalu kita tidak mencari tahu keturunan dari Nabi Muhammad, apakah itu cinta? Itu bukan cinta namanya, tetapi malah meneruskan yang tidak wajib diteruskan. Jadi ada ahlu baiti Nabi Muhammad dari jalur Hasan Husain. Apa kata Nabi di dalam hadisnya? Khusus jalur dari Fatimah, maka yang membawa nasab dari jalur Husain dan Hasan itu dari Fatimah. Jadi langsung dari anaknya. Sudah dikatakan sama mulutnya Nabi. Itu dalam kitab Tanfihul Ghafilin, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab A'dul Marjan, ada sekitar 148 kitab yang membahas tentang nasab dari Nabi Muhammad SAW. Jadi luas jabarannya. Cuma tidak layak kalau habaib yang memperkenalkan Habib dirinya. Nanti orang bilang jalan sombong. Apa kan? Betul. Biarkanlah orang-orang yang berilmu tinggi, yang mengetahui tentang keilmuan nasab namanya. Karena kita tidak bisa berbicara nasab kalau tidak ada ilmunya. Kita tidak bisa mengatakan ini bukan habaib, ini palsu, ini apa, ini kan banyak beredar. Ya kan? Kita tidak bisa menentukan dan berbicara seperti itu kalau kita belum membuka kitabnya. Nah, itu kitabnya banyak. Dan insya Allah itu ada ahli-ahli kitab seperti itu. Kebetulan saya bukan ahli kitabnya, tetapi sedikit banyaknya tahu soal itu. Tapi saya bukan ahlinya untuk masalah nasab seperti itu. Samir kayak di Bugis ada namanya Lontara. Mungkin begitu ya. Jadi cerita tentang Bugis Makassar, tradisi Bugis Makassar itu, apa yang ada di dalam kitab-kitab gundul di zaman dahulu kala itu tertera di dalam Lontara Makassar, Lontara Bugis Makassar. Kalau kita mau buka itu kita apa? Di dalam kita juga sejarah kelahiran Nabi dari kandungan sampai wafatnya Nabi itu diceritakan di dalam Al-Barasanji itu. Jadi di Makassar itu ada namanya kitab Al-Barasanji. Kalau kita mau tahu itu keturunannya Nabi, cukup kita membaca itu. Al-Barasanji itu sudah jelas. Tidak ada lagi keraguan Al-Barasanji. Jadi orang mau nikah baca Barasanji, orang mau pergi apa Barasanji. Kalau warga NU di Sulsel tidak asing dengan itu. Tidak asing kalau Barasanji. Jadi inilah yang perlu kita jaga. Tradisi-tradisi seperti ini yang perlu kita jaga agar anak keturunan kita nanti tidak gatek. Tidak bingung. Soal sejarah terutama. Sejarah kita di Bugis Makassar ini memang kita keturunan Rasulullah, tapi yang dimana keturunan itu bukan kita lahir di sana. Kita lahir di Makassar, beristri di Makassar, beranak di Makassar. Nah, ya kalau mau cerita mana lebih pas bahasa Makassar daripada bahasa Arab. Ya kan, artinya jadi keturunan Nabi itu menyebar dari berbagai penjuru dunia. Ada di Indonesia, ada di Madura, ada di Jawa Barat, ada di Jakarta. Semua, bahkan di Makassar sini rumpungnya banyak. Rumpungnya banyak. Jadi sekali lagi jangan kita mau memakai sanad atau mengaku-ngaku keturunan orang. Laknat Allah turun kepada mereka. Apa namanya? Tahu cilaka itu, orang cilaka itu yang tidak mengakui keturunannya. Betul. Dia tidak mengakui keturunannya tetapi memakai keturunannya orang lain. Dan mengakui bapak nama mana ya. Seperti itulah anunya. Dan itu yang fenomena mengaku Habib itu yang sekarang mulai muncul lagi sih. Mungkin karena momen-momen pilpres. Ini momennya. Karena kalau bercerita habaib di Indonesia ini, hampir yang banyak lebih menonjol itu kan para habaib. Apalagi
kedatangan para habaib dari luar, ada Habib Umar bin Hafiz dari Tarim, Hadramaut, itu kalau datang jutaan umat manusia yang menghadiri dimanapun. Mungkin disitulah orang bilang, oh enak ini jadi Habib ini. Ngaku jadi Habib itu banyak-banyak. diundang kiri kanan. Iya, diundang kiri kanan, tidak pernah nonstop. Akhirnya masuk momen perpolitikan pada saat ini, seolah-olah habaib ini mau diadu domba dengan ulama-ulama nasional kita, betul. kiai kita. Padahal kalau saya pribadi habaib yang digelarkan Habib Nama Makassar, saya tidak jelas jadi Habib, dan tidak bangga aja menjadi seorang habaib. Malah beban mungkin. Karena memangnya kita kalau kita mendapat gelar seperti itu terlalu bagaimana ya, kayak kita membawa beras berapa pikul itu. Rasanya seperti itu. Jadi saya sendiri para yang merasa diri habaib tidak pernah bangga, tidak pernah saya banggakan saya ini Habib. Bagaimana ilmu yang saya dapatkan saya sebarkan. Itu saja. Bagaimana kita saling menyampaikan walau kana al-murad, katakan yang hak itu ya hak, katakan batin itu sudah, simple saja. Di Bugis Makassar ini tidak ada yang tahu. Jangankan kata habaib, kata majelis zikir saja orang kurang di Makassar. Yang dikenalkan majelis taklim. Oh iya. Kalau majelis zikir kan sedikit. Betul. Yang kebanyakan majelis zikir kan kebanyakan di Jawa, jadi di Jawa tahu. Kan? Seperti saya buka ini. Saya buka ini majelisku ini tahun 91 saya buka. Saya dirikan ini majelis tahun 91. Berarti sudah 20 tahun lebih. Kurang lebih 91. Jadi membuka majelis itu kita baca ratib, kita baca kitab-kitab maulid, kita baca. Orang apa itu majelis? Karena orang tahu itu majelis ibu-ibu, majelis taklim, baca yasinan, tahlilan. Tidak ada majelis bapak-bapak. Nah, kalau yang di majelis kalau di majelis ini ibu-ibu, bapak-bapak ada semua. Kita berbaur. Kita bukan menjadi guru di majelis. Nah, metode yang dipakai di situ di majelis? Kalau kami majelis ilmu Shiratal Mustaqim ini kan namanya pusat lembaga ilmu dan dakwah Shiratal Mustaqim. Jadi para pendakwa yang baru lulus dari pesantren, lulus dari perkuliahan, yang ambil SAG-nya atau apanya, untuk memperlancar dakwanya itu dari mimbar ke mimbar, dari mana. Makanya kita dulu training dia, kita ajari dia cara berdakwah bagaimana, cara berdakwah dengan damai, dengan santun. Ada cara dakwah tidak selamanya di mimbar terus baru bisa kita berdakwah. Ada banyak cara berdakwah. Banyak. Mungkin di kantor berdakwah juga bisa, mungkin di motor, dimanapun itu berdakwah. Dan ingat, jangan tunggu jadi ustadz atau ustazah baru kita mau kasih nasihati orang. Jadi untuk memberi nasihat atau pesan-pesan kepada orang lain itu, ustadz atau bukan ustadz, wajib untuk kita saling. Jadi jangan tunggu, saya bukan ustadz, tidak bisa suruh orang sembahyang, tidak bisa kayak begitu. Jadi apa yang sampaikan begitu. Nah, jadi makanya itu berbeda orang yang berilmu dengan berbeda orang yang tidak berilmu. Jadi tentukan ini syaratnya. Jadi kalau kita cerita majelis apa yang diajarkan di dalam majelis itu, kita ajarkan pertama sholat maghrib berjamaah, bagaimana cara istinja yang baik, bagaimana cara uduk yang baik, bagaimana cara sholat yang khusyuk, bagaimana setelah sholat. Banyak kan sekarang orang bilang, orang Jawa bilang wes bablas angin anaknya. Assalamualaikum langsung keluar dari masjid. Sudah tidak ada lagi yang tradisi berdoa berzikir. Padahal banyak sunnah yang kita perlu lakukan. Walaupun bukan wajib, ya kan? Kenapa ada zikrullah setelah sholat? Ditakutkan dalam sholat itu ada tidak kekusuhan. Makanya yang menambal kesalahan-kesalahan dalam sholat. Siapa sih orang yang sholat tidak terganggu? Iya. Betul. Bahkan kelas ulama lagi kalau sudah bertakbir naik ngambil hutannya di mana-mana. Apalagi bukan di ulama. Apalagi kalau kita ini. Bahasa. Siapa yang Allahu Akbar langsung dia dirinya sama Allah bersama. Sudah berakbar baca, naik semua itu yang nadupaya. Naik di dalam sholat. Iya. Baru setan itu kan berupaya menggoda orang di dalam masjid. Jadi kalau kita mau cari Habib,
godaan setan itu mana yang lebih banyak? Di dalam masjid atau di luar masjid? Karena di dalam masjid lebih banyak itu setan daripada di luar masjid. Karena di luar kan tidak digoda nih. Iya. Biar tidak digoda terjerumus tonji. Sudah bisa. Jadi di masjid itu nak kasih gelisah kalau 1 jam duduk, apalagi tradisi Bugis Makassar. Saya sudah beberapa kali dakwah dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Ya, sholat Jumat saja, lama imannya saja. Nah di dalam hati nokok-nokok, ya kan? Nokok-nokok. Realita itu ini betul. Selalu nah. Baru itu jadi imam, belum pi ceramahnya. Salunan nih Ustaz. Jadi begini, kalau hal-hal keagamaan itu nggak pernah betah, paling 1 jam itu jadi manusia super nih orang. Kalau ada yang bisa duduk di Makassar 1 jam 2 jam, jadi manusia super nih. Jadi apanya? Marilah kita semua orang mampu mendaki gunung sampai berhari-hari, tapi melangkah ke masjid susah sekali. Berjam-jam dia naik mobil, tahan. Sampai ada 1 hari 8 jam naik mobil mampu, tapi giliran sholat yang dia tampil di durasi 5 menit, kutu apa namanya? Banyak nasinggung ini Ustaz. Kutu sekali. Sambil minum Ustaz. Iya, artinya kutu malas sekali. Bismillah. Jadi memang di majelis itu semua golongan ada di situ, maksudnya. Iya. Tidak mesti dia NU, tidak mesti dia Muhammadiyah. Jadi konsep majelis ilmu yang kami dirikan di sini itu kullu artinya semua. Ya. Artinya semua golongan, mau golongan Muhammadiyah, mau NU-nya, mau ormas-ormas apa saja, mau yang penting dia mau datang dan Islam. Bahkan alhamdulillah dari majelis kami itu, dengan adanya majelis-majelis begini di Makassar, banyak sekarang dari saudara-saudara non-muslim kita memeluk agama Islam dengan mendengarkan zikir-zikir kita, salawat-salawat. Karena kita tidak menonton zikir, kita iringi dengan salawat-salawat, nasid-nasid yang membuat orang betah di situ. Tidak hanya menonton zikir la ilaha illallah, jadi tidak. Jadi bagaimana warga Makassar, Sulsel yang datang di situ betah. Jadi kita hadirkan itu majelis dengan majelis-majelis salawat, dihibur dengan rebana, salawatan. Yeah. Jadi tidak bete ke orang, orang tidak galoi duduk di tempat di situ. Itu apalagi kalau itikaf tidak baca. Kalau kan ada sekarang zikir itu dari sudah isya sampai subuh. Iya. Banyak sekarang itu zikir-zikir tarekat seperti saya bilang. Sepanjang-panjangnya zikirmu itu, yang dinilai itu bukan panjangnya, yang disuka oleh Allah itu pendek tapi istiqomah, daripada panjang tapi putus. Maksudnya bagaimana tuh? Artinya begini, kalau kita berzikir tidak usah terlalu berjam-jam, besok tidak zikir mikir lagi berjam. Oh ya. Maksudnya kalau Bismillahirrahmanirrahim amalkan ini hari, besok tidak sama. Nah Allah itu lebih suka yang sedikit tapi rutin, continue. Ya. Okay. Ya, artinya istiqomah dalam bahasa Arabnya rutin dan langgeng. Lama. Jadi yang informasi-informasi yang kan saya riset juga soal majelis Ustaz. Habib, ternyata bukan juga kajian yang dibawakan di sana. Ternyata Habib juga membuka, bisa menerima orang yang mau berobat, apalagi yang soal spiritual. Itulah tadi kenapa kami namakan Pusat Lembaga Ilmu dan Dakwah Shiratal Mustaqim. Artinya itu pusat lembaga ilmu dan dakwah, bukan hanya bergerak di bidang keagamaan saja, atau fikih, atau zikir, atau baca Quran, atau ceramah, tidak. Kami juga membuka peluang metode nabawiyah, namanya metode nabawiyah, pengobatan secara syariat, supaya orang-orang sudah tidak percaya lagi yang namanya perdukungan, betul. Paranormal, yang suka mengadu domba antara satu dengan yang lain, datang berobat orang, sebut itu yang guna-gunai kok. Ini yang kita mau hilangkan. Ini di Kota Makassar begini. Itu visinya, Habib, itu visi kami, membuka namanya Klinik Ruqyah YSM. Klinik Ruqyah YSM di sini kami tidak senantiasa mengobati saja, bukan. Kami selalu memecah mitos-mitos. Konon katanya di sana berhantu. Kita turun ke sana buktikan apa berhantu atau tidak. Jadi kita memecah
Makanya kita saya punya satu channel yang namanya Sudah Malam Official. Iya, iya, iya. Kerjasama. Nah, disitulah kita membuktikan itu jembatan di situ Telok katanya ada penghuninya Keramat. apa semua. Ya. Betul apa tidak? Jangan bilang tidak betul dulu sebelum kita Terjun. Kita harus teliti, meneliti, menghayati baru memutuskan. Jangan sudah tidak ada itu, tidak pernah. Kan banyak orang juga tidak percaya begitu tapi tidak pernah lihat. Ya kan? Iya. Kita tidak bisa tidak percaya begitu. Minal jinnati wan nas. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran. Allah ciptakan jin dan manusia. Ya kan? Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kalau ditanya mana lebih banyak penduduk jin atau manusia, lebih banyak penduduk jin karena belum ada manusia, jin sudah ada. Dan sudah memang berketurunan. yang begitu suka mengganggu memang. Bib. Ada yang mengganggu, ada yang mengganggu, tapi yang diganggu itu tergantung dari psikolognya. Ketika dia mabuk berat atau depresi atau yang suka patungkul, nakana Mangkasar ke patungkul, Menghayal, atau orang yang lagi stres berat atau apa, di situ jin masuk. Ala tatmainu ala bisikrillah. Selama kita mengingat Allah, maka ciptaan apapun yang berupa gaib itu tidak akan bisa mengganggu. Karena giliran kita sudah Blank. datang mudah sekali. Ada santet, ada sihir. Saya bukan tak percaya, santet itu ada, sihir itu ada. Nah ini yang saya tanya. Coba tampilkan dulu yang pengobatannya Habib yang santet, Eril. Nah ini yang Santet. kebetulan karena kita singgung kita lihat ini. Iya. Ini santet karena apa, Habib? Nah, kalau kita bercerita nih pasien, masya Allah ini, ini dia, saya rahasiakan saja dari tetangga namanya. Nah, jadi beliau ini sakitnya kayak tertusuk-tusuk seluruh badan dan berpindah-pindah. Jadi dia merasa di badannya itu ada sesuatu benda yang jalan dan sewaktu-waktu dia berhenti. Ketika dia jalan di kepala, tertutus kepala, di perut. Nah ini pengobatan seperti begini alami. Iya. Ini keluar dan perlengkapan semua bukan kami. Dari pasien. Pasien yang pegang, pasien yang beli, pasien bikin. Memang banyak pengobatan begini yang disetting menjadi kayak sulap-sulap untuk konten. Untuk konten. Jadi kalau seperti begini, ini real dan kami bisa buktikan. Konten yang ditampilkan saat ini. Kalau ada yang mengatakan balik-balik mata itu apa namanya? Settingan ini apa? Jadi kami menantang kepada orang-orang yang berbicara seperti itu, bawa kami ke pasien. Tapi alhamdulillah belum sampai sekarang belum ada yang seperti itu karena kami memang berbicara sesuai real. Iya. Jadi banyak pengobatan ala dukun, paranormal, apalah, ya kan? Saya jujur, satu juga percaya di Makassar ini dukun beranak. Iya. Beranak. Dukun tidak ada. Yang saya tidak mengenal itu yang begini karena pengobatan ala non medis ditangani dengan non medis sama gelap itu tidak akan bisa sembuh. Tidak bisa, bro. Mungkin contohnya kayak tadi. Contohnya seperti ini pengobatannya bukan satu kali, sudah keliling dia ini untuk berobat dan sudah bertahun-tahun dia merasakan penderitaan. Nah itu yang kayak yang Habib ceritakan yang kayak ditusuk-tusuk. Nah yang saya ceritakan ini sesuai kisah dari pasien yang dia rasa pasien. Jadi pasien itu merasa perutnya ini kayak dia makan apa saja selalu lapar. Tapi setiap dia makan lapar, sudah makan lapar, sakit perutnya, tembus ke belakang, tertusuk-tusuk semua badan-badannya. Saya bilang saya sarankan lebih bagus ruqyah Ki. Karena memang semua isi Al-Quran, hampir semua isi Al-Quran itu asyifa, obat. Jadi contoh air ini, ini air netral, air biasa. Tapi ketika sudah dibacakan basmalah, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, akan berubah dia punya kadar. Iya, sudah teruji itu. Sudah diuji di Jepang itu. Sudah lewati penelitian itu. Itu berubah kadarnya. Menjadi serat-serat molekul-molekul yang indah. Betul. Coba nih kalau kita minum baru kita caci-caci itu air rentasakna ini air kan.
apa-apa. Maka syaratnya juga akan berubah. Jadi mindset kita jangan semua disapu rata. Artinya disapu rata begini. Kalau ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang dahsyat yang kita lihat dalam pengobatan itu atas izin Allah. Kami pun yang mengobati ini kadang-kadang terheran-heran. Kok kenapa bisa begini? Nah, seperti itulah pengobatan medis. Ya. Apapun sakit kita, apapun, karena penyakit itu ada medis, ada non medis. Kadang-kadang non medis dikatakan medis, kadang-kadang medis dikatakan balik-balik. Kayak ini mungkin tadi kan. Ini dia berobat, obatnya luar biasa. Ahli-ahli, para ahli dokter sudah tangani dia. Diperiksa di perutnya tidak ada apa-apa. Periksa ini, diperiksa ini, tidak ada apa-apa. Giliran kita sudah rukiah, bertahun-tahun dia tidak pernah duduk. Sudah di rukiah duduk, jalan. Sekarang sudah jadi jamaah, rajin datang zikir. Dari mana awalnya kita tahu ini kena santet ini orang? Dia datang kepada dia datang, mungkin dia melihat dari berita atau sosial media, di sosial media, akhirnya dia menghubungi nomor kami dan dia minta untuk datang berkunjung untuk diperiksa. Kita periksa, bilang begini, saya bilang ini harus diruqyah. Dia siap, kita datangi rumahnya. Oh, ini di rumahnya tadi? Iya, di rumah pasien. Jadi kami tidak pernah mengobati di tempat kami. Ya. Jangan sampai dikatakan nanti pengobatan pengobatan ini. Jadi kami kalau mengobati itu diundang. Datang di rumahnya, siapkan yang kami butuhkan. Lalu itu yang kita pakai. Jadi alami, tidak ada sesuatu. Dipasilimi rumahnya apa. Jadi ruqyah pengobatan bukan hanya kita bukan hanya menerima hanya pengobatan saja. Misalnya ada kantor keramat, rumah keramat, pohon keramat. Itu kan banyak perusahaan-perusahaan biasa mengundang kita, itu ada pohon sudah jadi sudah banyak juga perusahaan yang undang. Semua di Sulsel ini tidak usah kita sebutkan perusahaan siapa saja. Tapi kalau orang yang lihat produk kami ini, wah pasti tahu Habib ini sudah Habibnya Makassar ini. Jadi artinya rumah keramat ini, rumah sakit, rumah sakit yang kita pasili, kalau orang Makassar bilang pasili, kantor, sekolah-sekolah, pesantren yang kesurupan massal, itu sering kita rehab orang. Ada orang gila sudah bertahun-tahun gila, kita rehab 1 minggu 2 minggu normal gilanya. Orang gila juga termasuk? Semua bandar sako berat, narkoba apa semua mau berhenti dari pemakai narkobanya, kita bisa. Anak yang bandel, anak yang keras kepala, orang lari dari rumahnya gara-gara pacaran, si lari yang mau dipanggil pulang dengan doa, bisa semua, tidak ada yang tidak bisa. Kecuali 2, saudara. Apa itu? Ada 2. Ada orang datang minta, meninggal ke mamaku, kasih ke dulu. Enggak bisa itu. Enggak bisa itu, saudara. Mustahil itu ya. Mustahil itu. Sama nenek-nenek umur 80 datang, nak kasih hidup, kasih muda dulu, umurku lagi kembali, nak. Jadi 50. Enggak bisa kayak itu, dia gitu. Selain dari itu kata Allah semua ada obatnya. Tertarik kau Ustaz? Habib, orang gila bisa disembuhkan? Bisa. Dan itu bukan 1 2. Sering. Biar yang sudah stadium 4. Biar sudah stadium, kalau ada stadium 10 pun juga insya Allah bisa. Yang penting direhab. Karena seperti ini bukan diobati lagi. Kalau orang-orang gila itu direhab. Maksudnya direhab? Direhab, dikasih menginap, ditarbiyah namanya. Dicuci, dibersihkan, dimandi, diruqyah setiap hari. Insya Allah tidak ada. Karena dia gila itu karena keadaan, tidak ada orang gila dari lahir tuh. Iya, betul. Jadi itu gila bisa diobati. Betul. Kecuali dia gila dari lahir atau misalnya cacat dari lahir mau disambung tangannya kembali, ya tidak bisa itu. Tapi kalau dia buta, pada orang buta, ini orang buta ya, baru-baru ada pasien kami ini 2 minggu kemarin kita obati, buta, di umur 40, ditanya ini buta kenapa, ini karena tiba-tiba buta, kita sembuhkan kembali lagi. Kalau dia memang, tapi kalau buta dari lahir itu tidak bisa. Kan ada buta medis, ada buta karena non medis. Hati-hati non medis sekarang di Makassar ini, apalagi calon perpolitikan sini. Tunggu di rumah sakit dan kayaknya banyak nanti pasien tanya Habib. Ini yang ada juga fenomena sekarang gitu. Apakah yang anak yang misalnya kan sekarang ada banyak bayi anak autis dari 5 tahun terakhir ini banyak sekali anak autis yang lahir. Apakah itu
ke faktor medis atau memang ada yang pengaruh-pengaruh gaib misalnya? Ada masalah anak-anak autis sekarang ini sudah merajalela. Kebetulan kita punya juga salah satu pasien ada dia di Kolaka di Lasusua. Iya. Nggak usah saya sebutkan nama pasiennya, tapi daerahnya itu Kolaka Lasusua. Itu anaknya autis. Autisnya dari bayi. Dari bayi. Ya, dari bayi. Dia suka menggigit apa? Dia Iya. gigit badannya. Dia ngamuk-ngamuk. Kalau ada yang Tantrum minta, istilah. ada yang minta dia tidak Nggak dikasih. dipenuhi apa Iya, semua. Nah, Masya Allah, saya rehab itu anak 3 bulan. Sekarang itu anak sudah sekolah. Alhamdulillah. Umur berapa itu? 5 tahun. 5 tahunan. 5 tahun. Sekarang itu anak sudah sekolah, sudah mulai diajar membaca Quran. Tadinya enggak tahu bicara, enggak tahu apa. Alhamdulillah sudah. Jadi pertanyaannya, ada memang autis yang memang tingkat pengobatannya sulit, tapi juga bisa, yang penting mau sabar orang tuanya. Nah, kadang-kadang kan banyak orang datang berobat sama kita mau sinsalabing, mau langsung. Iya, mau langsung kelihatan hasilnya. Jadi saya bilang, saya dan Anda ini sama-sama berusaha dan berupaya. Kesembuhan semua itu kan datang dari Allah. Tapi alhamdulillah kalau mau jadi sahabat, ikuti anunya. Yang penting tidak ada yang melanggar syariat Islam. Tidak ada di situ onde-ondena, tidak ada pisanna, tidak ada songkolokna sama ayamna. Artinya kalau pengobatan Al-Quran sabar Miki, karena orang sehat saja berdoa kadang-kadang doanya belum langsung diijabah. Lama itu baru diijabah. Orang sehat ini bagaimana orang sakit. Jadi kalau mau ki betul-betul ya bersandar ki la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil. Begitu saudara anunya apa? Jadi memang semua yang begitu-begitu yang masalah kejiwaan semua bisa diobati. Hakul yakin. Kalau saya hakul yakin dan itulah tadi saya bilang 2 yang saya tidak mampu. 2 menghidupkan orang mati, dan memudahkan nenek-nenek. 2 Kalau saya pribadi, saya optimis di semua apa yang saya hadapi. Sejak kapan Ki ini mahir meruqyah? Kalau berbicara sejak kapan, saya dari turun-temurun memang, dari kakek-kakek. Jadi apa yang saya dapatkan ini, ada yang saya cari, ada yang saya pelajari, ada memang sudah dari turun-temurun. Warisan. Ada dari warisan. Yang mungkin kalau ditanya bagaimana cara pengobatannya, saya juga tidak paham, karena dari kecil itu kita sudah memang sudah ada Allah sudah ditentukan yang seperti begitu. Jadi kita were mungkin ya, pemberian. Ya, were pemberian, artinya yang seperti begini sebenarnya bukan kehendak kita semua. Jadi kadang-kadang saya mengobati, tidak saya sentuh orang. Misalnya ada orang kesurupan, ada orang kalau menangani orang kesurupan macam-macam. Ada yang orang ambil bawang merah, ada yang ambil kacang hijau, ada yang ambil merica. Kalau saya tidak begitu, karena kayak orang mau masak-masak. Ya orang mau masak-masak. Saya ingat pengalamanku. Kalau saya kasih begini, orang kesurupan keluar sampai tanpa disentuh, ya kan? Ada orang napa tamak Al-Quran juga tidak keluar. Nah baca ayat kursi juga tak balik-balik. Jadi metode pengobatan saya mencerdaskan orang. Jangan mau kau obati orang pakai bawang merah. Mau kok itu bawang merah pasangannya bawang goreng, kacang apa Indomie. Ya mau kok artinya mencerdaskan orang. Jadi kalau mengobati kesurupan itu kita harus tahu, karena orang yang kesurupan itu 3 macam cara masuknya. 1 di atas, pusar, kaki. Jangan mau kepencet di mana-mana. Kan banyak orang. Kalau kita ahli pengobatan ruqyah misalnya, itu setan masuk di mana? Kesurupan itu. Kesurupan itu 3 macam Ji. Kalau ndak masuk di atas, di pusar. Kalau ndak masuk di pusar kaki.
Jempol atau Iya. oh iya, Di jari-jari. Heeh. Toh? Misalnya masuk di sini, jari-jari anu pencet, biar sampai pagi ndak keluar karena masuk di sini. Oh, ya dikasih keluar lewat jalur masuknya dia. Iya. Oke. Di mana masuk, di situ dikasih keluar. Cuma masalahnya kan dari mana masuk. Makanya belajar. Tidak semua orang pintar baca Quran, ustadz kah dia, Iya. lalu dia mampu. Oh, enggak semua orang punya bidang seperti itu. Kalau ceramah rahmat Allah. Karena banyak juga ustadz sota ada baca juga bacaan semua enggak bisa tuh dia keluar. Kasih ke ahlinya. Sakit kepala aku baru pikir di ahli sakit gigi kan tidak nyambung. Baru saya tahu Bib. Ternyata begitu aneh ya. Jadi orang kesurupan tergantung mengobati tergantung dari cara masuknya. Intinya begini, saya baca beberapa kitab, cara menangani orang kesurupan itu cari di mana titik masuknya. Kelihatan di mana masuknya. Contoh saya. Iya bagi kita kan. Anda ya, saya membongkar rahasianya. Iya. Menarik. Ini enaknya duduk-duduk begini. Saya bongkar rahasianya. Itu orang kesurupan. Itu orang apa namanya? Orang Mangkasar, Kanjar kayak apa? Iya. Kan itu orang kesurupan mengamuk gitu. Nah, kita lihat ini di mana tubuhnya yang paling kencang kasih goyang. Kalau dia berarti dari atas. Kalau dia menendang-nendang dari kaki. Kalau nak pukul-pukul badannya dari pusat. Di situ mi ditahu. Ya ada ilmu baru. Di situ mi ditahu. Kalau dia banyak menendang-menendang, dari situ masuknya. Kalau dia banyak bicara bahasa kotor, mengamuk apa kepala. Kalau dia banyak mencakar-cakar, pukul-pukul badannya apa semua, peci. Simple gitu. Sekarang nu tahu juga cara masukna. Apa sih bacaan mau baca? Biar nu tahu. Itu maksudnya. Bacakan apa yang kita tahu karena semua ayat, zikir, doa itu adalah obat. Untuk menghadapi orang begini jangan ada rasa takut. Jangan sedikit ada rasa takut. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar gitu. Karena kau yakin. Ya tuh. Jangan malam-malam bismillahirrahmanirrahim. Tambah rewel setan atau tambah rewel setan. Jadi setan diri juga, jin juga ini perhatikan psikologinya lawannya. Jin senantiasa melihat kalawangku malam-malam sota jin baranian jin baru kul-kul nah hafal narewana kan orang baru kul-kul nah hafal kul Allah sota bro. Ya sudah. Nah, jadi artinya begini, serahkan sama orang yang ahlinya. Ya kan? Jadi kalau bukan kau ahlinya, lebih bagus dia panggil orang ahlinya. Jangan juga menghina orang yang punya ahli. Begini kan banyak sekarang itu viral itu seperti pengobatan Gus Samsudin itu yang gondrong itu yang memakai fasilitas atribut Islam baru cara mengobatinya seperti itu. Barang-barang yang beli di tempat-tempat mustika nabi apa semua yang beli online di situ dan bilang di situ itu semua kepatolo-tolo ya kan? Nah itu yang rusak image yang pengobatan begini begini yang mengobati image-nya pengobatan ruqyah yang syariah ya kan? Syariah. Kalau pengobatan syariah tidak ada pakai begitu-begitu. Kenapa nggak ada kayak bagaimana jampi-jampi ada mimpi mana bagaimana? Saya ingat itu lagunya dulu itu Alam itu Adam Badugu. Paling saya itu misalnya mudah-mudahan doakan kami doakan kami ini bagaimana kita bisa membenahi pikiran-pikiran yang halu. Iya. Pikiran halu. Iya betul. Iya kan? Ini pikiran halu ini bagaimana ini? Percaya kok ada medis, harus percaya ada medis, harus percaya ada non medis. Tapi jangan nanti kau percaya ada non medis, lalu apa yang dikatakan oleh orang kesurupan lagi tidak boleh dipercaya apa Nabi bilang. Karena setan jadi bicara. Itu tetangga aku kasih kena ke si baji mungkin gara-gara. Kalau maunya setan begitu. Maunya kasih begitu. Jadi kalau kita mengobati dimanapun siapapun yang ahli pengobatan menurut dirinya dia ahli pengobatan, menurut diri dia ahli non medis, jangan kau pernah adu domba orang gara-gara pengobatanmu. Jangan kau adu domba itu, jangan kau sebut-sebut namanya ini aco kasih kena kayak gara-gara ini gara-gara beli ke kulkas dia ramusu. Kan banyak orang sekarang sakit hati. Orang bilang kalau kena minum sakit parisik nyawa. Itu iri, dengki. Iya. Kan memang ada seperti begitu, tapi tidak usah menyebut atau tidak usah sebut orangnya. Fokus mau bagaimana orang itu sembuh. Yang mau sebut ini gara-gara ini gue tidak penting begituan kalau saya rasa. Bagaimana ini orang bisa sembuh? Udah gitu.
Tapi itu memang ilmu-ilmu santet memang banyak. Bugis Makassar itu terkenal. Iya. Kalau Bugis tujuan di Galesong, ada di Kajang, ada di Mandar, keliling di Makassar saya orang-orang jago-jago. Nah orang-orang dulu itu tidak ada hafal Quran, santet. Bagaimana caranya untuk bekerja mereka? Maksudnya dia pakai perantara apa itu? Bersekutu kan namanya, bersekutu. Wa min fitnati syaitan yaqtimal ihsan kam laka'anina min ihsan. Iya. Setan itu suka cari teman. Setan itu suka membuktikan kepada seseorang yang mau menjadi temannya. Jadi aku coba tanya misalnya, kebetulan apa yang Nabi bilang itu betul ada yang ada dalam dirinya. Tambah bangga itu orang bilang, ih betul di, jago ini. Setan itu bisa. Jadi kelihatan gitu yang mana ilmu syariat, yang mana ilmu jin. Ya kan? Hati-hati Ki. Jadi dukun saya di mana-mana Kak ceramah. Kalau saya diundang ceramah dan khutbah Jumat atau ceramah tasya atau ceramah apa, saya sering terima undangan. Saya berdiri memang di situ. Saya bilang, kalau ada dukun di sini, 1000 dukun bikin pentas di Karbosi. Kalau ada yang bisa kasih serangga guna-guna, saya beli kok. Karena tidak. Bagus nanti kalau ada yang mau nantang. Iya, aku tantang begitu. Kayak kalau ada yang dukun mau nantang silakan. Jadi saya ingatkan kalau ada dukun dimanapun dari Sawan sampai Maluku Jamu ke Makassar, kalau ada yang memang kau punya ilmu tinggi, coba-coba misalnya saya. Oke. Nah, kenapa? Karena saya tidak takut, karena saya bertuhankan la haula wala quwata illa billah. Tapi jangan kau juga yang pakai bahasaku ini seperti orang-orang yang tidak punya kekuatan begitu baru bilang kau serangan sama dia, tintin tongko itu. Tintin kok. Jadi yang bisa bicara seperti itu yang sudah tahu rahasianya. Betul. Tapi kalau orang yang tidak tahu bilang baru kayak begitu, nggak bisa gue bangun besok itu. Tinggi ilmu lah toh. Nah, seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan, ini adalah salah satu ruqyah ini sebenarnya salah satu metode dakwah juga yang kita bawa. Yang pusaka-pusaka itu, saya terakhir yang saya tanyakan, apakah itu memang dibolehkan dalam Islam? Ya betul. Atau karena banyak juga memang yang suka cari-cari begitu. Iya. Saya tanya ini karena pernah saya nonton konten. Masya Allah pertanyaannya. Gini, pertanyaannya apakah boleh atau dibolehkan menarik benda-benda mustika pusaka yang ada di daerah kita masing-masing? Saya bilang begini, kalau bercerita dibolehkan, saya 1000% mengatakan itu dibolehkan. Karena saya orang anti sama sesuatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. Saya anti itu. Jadi kalau dibilang menarik benda mustika atau apa, yang penting jelas karena banyak sekarang kan orang pasulo-sulo. Pak kepala talang apa? Iya. Cocok itu, Ustaz. Pak kepala talang. Ada sekarang orang pemburu merah delima, pemburu samurai yang sampai yang bisa jadi kak pinggang, bisa begini, uangnya besar. Saya bilang begini, kalau memang ada orang di Makassar sini atau di Sulawesi Selatan yang merasa punya benda pusaka dari turun temurun yang dia tidak dapatkan, silakan undang kami dan kami buktikan, angkat tanpa tangan kosong. Dan silakan periksa badan kami sebelum kami melaksanakan menarik benda mustika itu tadi. Saya bilang ada. Nah, sekarang banyak orang yang tidak bisa begitu, pergi beli di sentral, keris, kasih masuk di dalam pohon, baru narah kayaknya orang ke situ. Iya. Kayak Gus Samsudin itu. Seperti itu. Nah itu sekarang yang bikin merusak. Pengobatan dengan menarik benda pusaka ini mirip-mirip, hampir sama, tapi kadang-kadang ada di sana mustika kurma. Nah kasih masuk memang di situ. Nah bilang ada mustika kurma di situ. Tuh. Nah, sekarang begini, bedakan orang yang bicara bilang ada mustika. Kalau saya menarik, saya tidak pernah ditunjukkan di mana yang mau ditarik. Saya langsung bilang di sini ada. Saya langsung tarik di situ. Nah sekarang logikanya dari mana itu barang bisa naik? Nah saya baru kalau juga datang di sini, misalnya contoh. Nah, sekarang begitu, jangan kau semua
hukumi pakai akal. Ada yang di luar logika juga. Iya. Iya. Jangan menghukumi semua pakai akal. Karena kalau kau mau menghukumi semua di dunia ini pakai akal, berarti kau tidak mengakui Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad yang naik buruk ketemu sama Allah. Ya. Itu kan tidak bisa juga pakai akal itu. Betul. Paham enggak bahasa? Paham. Jadi ada yang bisa dikelola pakai akal, ada yang tidak bisa dikelola pakai akal. Nah sekarang kalau orang yang mau mengelola pakai akal, kalau tidak mempercaya benda mustika itu ada, keris itu ada, saya minta undang Kak. Bukan jalan mau diundang, tapi tunjuk mau di mana. Dia bilang ada benda di situ, saya ada, bilang ada di situ, kita tarik di situ. Ya, nah tidak semua benda ada mustikanya. Sekarang begitu, jadi kita jangan dibodoh-bodohi juga dengan merah D5 itu 7 di dunia. Nah sekarang merah D5 banyak di sentral dijual. Padahal jumlahnya 7 aja ada. 7 ji. Kenapa merah D5 sekarang banyak sekali dijual? Ada juga merah D5 jago-jago, dipencet dikasih turun dia, dipencet itu kayak baterai menyala. Ini merah D5 tahu, berada baterai di dalam menyala. Yang begitu sering pakai Gus Samsuddin. Itu semua yang tidak masuk akal. Saya itu menentang. Saya itu tantang yang begitu. Dan saya juga berani ditantang dengan apa yang saya lakukan ini. Kalau ada orang mempertanyakan pengobatan penarikan saya, maka saya tantang juga dia untuk datang dan melihat pengobatan saya, periksa kalau memang betul kita apa hadiahnya. Seperti itu tuh. Nah, Bib, itu kan kalau yang mustika pusaka itu apa itu tidak termasuk musyrik? Kan banyak orang bilang begitu. Betul. Sekarang begini, jangankan mustika saudara, jangankan mustika, jangankan keris, toh air saja kalau kau yakini ini sembuhkan kau, itu musyrik. Oh, logik. Paham enggak? Paham. Air yang halal bisa menjadi haram ketika kau mengkonsumsi bahwasanya ini mie air dikasih sembuh Kak. Mustika bukan dikeramatkan. Jangan keramatkan mustika. Tidak ada kuburan keramat, tidak ada keris keramat, tidak ada cincin keramat, tidak ada pohon keramat, tidak ada rumah keramat, kecuali manusia yang keramatkan. Logikanya kan seperti itu. Tergantung dari hati. Dari hati. Saya pegang keris karena saya hobi. Bukan karena ada penghuninya saya pegang. Berarti kurus bang. Perbaiki kita punya pikiran. Iya. Tergantung niat. Betul. Itu tanganmu saja bisa musyrik. Tangan saja bisa musyrik. Gosok-gosok, iru-iru pakai dupa mata. Ya Allah, semua yang lihat saya jatuh cinta. Tangan. Ada orang pakai jempol lah, baca-baca. Bisa musyrik itu semua. Lakukan selama itu di hatimu tidak bertentangan dengan syariat. Tidak ada bendanya tidak salah. Benda tidak ada salah. Begini saudara, mentafsirkan hadis musik, orang bilang musik itu haram. Ya. Saya teringat ini dengan benda mustika. Musik itu haram. Ketika sekarang kalau dikaji secara akal dengan hati, musik itu haram kalau kau dengar pakai narkoba, kau mabuk-mabuk baru joget-joget. Bendanya udah haram. Gitar tidak haram, drumnya tidak haram. Yang salah di sini bukan alatnya, tapi bagaimana cara kamu mendengarkan musiknya. Kalau kau dengar musik mabuk-mabuk, haram itu. Seperti itu keris. Tahu enggak? Keris, kau pegang keris, cak. Wih, keris nane ini kayak ini. Kenapa kalau keris? Tapi yakin wah, kebal kayak ini kalau aku pegang ini. Itu semua tadi karena keyakinan dengan dicampur dengan jin, setan. Iya. Kalau orang-orang kebal enggak bisa sombong. Tidak ada orang bisa kebal. Karena semua ada penutup, ada pembuka. Ya. Jamin kau cerita kebal kan. Jadi kalau ada orang kebal di sini, mari misalnya iris. Kau kebal karena kau yang iris dirimu. Toh? Jadi saya begini. Saya nanti di hatiku saya anggap itu orang jago. Saya anggap orang jago itu bukan karena kebal dari besi. Saya anggap orang jago itu bukan karena dia bisa melayan di atas air, bisa jalan di atas air, bisa menghilang. Saya anggap orang jago itu
adalah orang yang bisa menjaga sholatnya 5 waktu. Wah, sehari ini semalam. Itu orang jago. aslinya itu. orang jago. Itu orang jago. Ustaz, banyak sekali ilmu yang kita dapat, terutama tadi itu yang ilmu ruqyah. Ternyata setan itu bisa keluar tergantung dari tempat masuknya. Jadi yang nonton pasti tahu triknya ini. Ustaz, terima kasih banyak Bib. Iya, Waktu tak sama-sama, ya. akhirnya kesampaian bisa undang ke sini. Siap, Masya Allah. Nanti yang teman-teman yang ingin ikut kajian-kajiannya Habib Hamid bin Muhammad Al-Hamid, nanti kita cantumkan alamatnya di deskripsi. Yang mau ikut zikir bersama di majelis apa namanya? Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim, alamatnya ada di Andi Tonro, tapi lengkapnya nanti kita sematkan di deskripsi atau caption ketika kita upload video ini. Untuk itu, terima kasih sekali lagi Bib Sama-sama. waktunya, dan kita kembali dan ketemu lagi di ruang tamu berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.